Rekam juga. Iya. Direkam. Ada rekam nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna ahsal ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'dal mamat. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Pimpinan, mudah-mudahan beliau sehat sekeluargaan. Bapak, Ibu, karyawan, karyawati. Hari ini saya diundang Pak Haji untuk bersama kita bersama mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan nama Allah yang kita besarkan di kantor kita ini mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini ayo kita belajar dari seekor nyamuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kurang lebih bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudhillu bihi ilal fasiqin. Shadaqallahul azim. Dan Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Bagi orang-orang beriman, mereka meyakini ini adalah tanda kebesaran dari Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang mengingkari, berkata, apa tidak ada urusan lain lagi Tuhan bicara dalam kitab suci tentang nyamuk? Apa nggak ada urusan yang lebih besar dari nyamuk? Allah memberi petunjuk kepada banyak orang, dan Allah juga enggan memberikan petunjuk pada sebagian orang. Siapa sebagian orang itu? Orang-orang yang fasik. Sebelum bicara tentang nyamuk yang kecil, saya ingin mengingatkan, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad dihina karena turunnya wahyu tentang laba-laba dan lalat. Teriak-teriak orang, coba lihat itu Muhammad wahyunya, bicara tentang laba-laba dan bicara tentang lalat. Nah sekarang, apa Anda masih mau percaya pada Muhammad? Lalu turunlah surah ini. Allah tidak segan membuat perumpamaan yang barangkali menurut mereka sepele, nyamuk, bahkan lebih rendah dari itu. Sebelum saya bahas nyamuk, saya mau bahas yang besar-besar dulu. Bumi. Bumi yang kita injak ini besar. Saking besarnya kontroversi. Ada yang bilang bulat, ada yang bilang datar. Faham yang datar itu berkembang kembali setelah dulu redup. Karena kepercayaan dengan satu alasan, manusia tidak pernah menjelajahi sesungguhnya bumi ini. Ada benteng-benteng es yang tinggi yang tidak bisa ditembus manusia. Walaupun secara sains Galileo Galilei sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan bumi bulat. Dan demikian adanya. Tapi saya tidak mau terlibat pada perbedaan pendapat ini. Saya cuma menyatakan bahwa saking luasnya bumi menyebabkan sampai sekarang orang berdebat masalah itu saja. Oke. Kalau Anda pernah berpikir bumi ini luas, saya mau tunjuk matahari. Matahari itu jauh lebih besar daripada bumi. Anda buka Android Anda, handphone Anda, dengan literatur apapun, klik perbandingan bumi terhadap matahari. Nanti keluar 670.000 kali, nanti keluar 1,3 juta kali, nanti keluar 1,6 juta. Oke, kita ambil yang paling kecil. Perbandingan bumi dengan matahari itu 670.000 kali. Dibutuhkan 670.000 bumi untuk membentuk satu matahari. Bisa dibayangkan, 670.000 kelereng dikumpul jadi bentuk matahari. Sebesar itulah matahari.
Pak Ustadz, saya pernah lihat di sekolah itu matahari segini aja, bumi segini. Itu cuma miniatur. Nah, itu tidak sesungguhnya. Jadi kalau bumi, matahari saya garis ini, saya garis matahari, Anda harus cari lidi yang paling tipis, ujung yang paling runcing untuk menggambar bumi. 670.000 kali lebih besar daripada bumi. Hebatnya matahari. Kalau Anda berpikir matahari paling hebat, tidak. Saya mau tarik garis dari Bima Sakti. Anda seumur hidup harus pernah melihat Bima Sakti. Saya 2 kali. 2 tahun lalu perjalanan ke Bromo, dan setahun lalu 4 Agustus perjalanan ke Bontang. Tidak perlu teropong, cukup awan cerah dan 4 kilo radius Anda tidak boleh ada cahaya satupun. Maka Anda akan lihat ada awan yang bercahaya, itu garis penuh dengan bintang horizontal. Subhanallah, Bima Sakti, tempat bersemayamnya matahari. Nggak perlu pakai teropong. Seumur hidup lah pernah ngeliat Bima Sakti ini. Kalau enggak rencanakan, tinggal cari tanggalnya berapa, jaga-jaga. Nah, segaris dengan matahari, ada matahari yang lebih besar. Namanya Pollux. Pollux ini kalau Anda tahu, 780.000 kali lebih besar daripada matahari. 780.000 kali lebih besar dari matahari. Kalau Anda berpikir Pollux paling besar, tidak. Ada yang lebih besar dari Pollux, Crocus. Crocus ini 1,3 juta lebih besar daripada matahari. Kalau Anda bilang Crocus paling besar, tidak. Betracus. Betracus itu 7,8 juta lebih besar daripada matahari. Yang kalau Anda bilang, oh hebat sudah itu. Ada yang jauh lebih hebat. Saya potong kompas. Ada namanya Antoles. Bintang yang macam matahari, berapa perbandingan dengan matahari? 341 juta kali lebih besar daripada matahari. 341 juta kali lebih besar dari matahari. Antoles. Itu belum keluar Bima Sakti, belum, masih segaris. Untuk mempersingkat waktu, kita keluar dari Bima Sakti. Dalam titik koordinat manusia pernah melemparkan teropong besar ke angkasa. Teropong Hubble itu. Jadi nggak dikeker dari kulit bumi, dia lempar ke angkasa. Sebesar diameter lensa ditembak. Diperkirakan dalam diameter lensa itu tampak, diprediksi ada 2 miliar gugusan bintang yang 1,5 juta kali lebih besar daripada matahari, lebih besar dari Bima Sakti. Ada 2 miliar. Kita ini kayaknya ya, di mana ini ya? Kayaknya itu dah. Jadi kecil betul kita ini. Oke, sudahlah. Nggak usah jauh-jauh, kita kembali ke nyamuk tadi. Karena urusan kitab suci katanya Allah kasih perumpamaan nyamuk. Nyamuk sehat itu beratnya 0,0014 gram. Terbagi 2 jenis kelamin, jantan dan betina. Jantan itu punya umur 11 sampai 14 hari. Paling pol 2 minggu, mati sudah. Kalau betina, dia 27 sampai 31 hari. Hantam rata ya sebulan. Jadi betinanya umurnya 2 kali lipat daripada jantan. Makanya kalau ke nyamuk itu banyak sudah lakian mati semua. Bubinin aja. Karena yang menghisap darah juga nyamuknya yang betina. Dalam rangka mempertahankan keturunan. Dilihat pakai mikroskop elektron yang bisa 400 kali minimal, bukan pakai mikroskop yang di sekolah yang pakai cermin itu, wah nggak sanggup itu Wal. Maka nanti akan tampak di wajah nyamuk itu
paling sedikit ada 110 mata. Nyamuk itu lah. Saya nggak bicara matahari, bicara nyamuk yang kecil, yang 0,0014 gram. Ada 110 mata. Semua fungsi, nggak aksesoris. Semua fungsi, asli fungsi. Bayangkan, dia tidak pernah tidur seumur hidupnya. Bagaimana mau tidur? 1 jam harus terbuka. Kalau kita, kada usah 1 pasang wal, kasih 3 pasang aja mata. Bukan main kita. Bisa mati kita. 1 lihat sana, 1 lihat sini, 1 lihat ke atas, 1 lihat ke sini. Dan setiap mata punya infrared. Dia bisa melihat panas. Walaupun Anda matikan lampu kamar Anda, dia akan tahu di mana letak Anda. Jadi jangan harap dia buta, tidak. Malah jago dia. Nyamuk punya 48 gerigi, punya moncong penyedot itu. Dan yang ajaib, dia punya pengencer darah. Pengencer darah, nggak perlu dia pakai chemical pak. Pengencer darah, darah dihisap sedikit, masukkan ke perutnya, disampling, nanti perutnya bilang oke, nggak ada masalah di badanmu nyamuk. Baru dia sedot lagi, ada jeda pak. Baru dia punya obat bius, kloroform organik, yang kalau Anda disentuh, Anda nggak berasa gatal, nggak berasa sakit. Tunggu dia cabut, kemudian pergi, hitungan 3 detik, 1, 2, 3, baru terasa, habis obat biusnya. Makanya kadang-kadang nyamuk nempel di jidat Anda tidak terasa. Padahal itu bagian vital Anda itu, jidat. Ya toh? Teman Anda bilang, hei nyamuk, baru ketahuan. Teman yang bilang, karena obat biusnya sedang bereaksi. Di moncongnya punya 6 buah pisau, 4 pisau buat kubus sama sisi, sedangkan yang 1 buat untuk moncongnya. Nyamuk, nyamuk untuk makhluk yang 2 minggu hidup, Tuhan serius mengurus nyamuk. Nanti di ujung ceramah saya ini saya kasih tahu 3 teladan nyamuk dan 3 yang dihindari dari sifat nyamuk. Tapi sebelum saya bahas 3-3 ini, positif dan negatif ini, saya mau ambil dulu hikmah kenapa masalah nyamuk. Jadi yang pertama, setelah membahas nyamuk dan matahari, maka harus terbersih dalam hati kita. Allah mengatur yang besar dan Allah mengatur yang menurut kita sepele ini. Maka setiap hamba yang merasa lelah harus tercermin keberadaan Tuhan di perasaannya. Kalau aku lelah, berarti ada yang tidak pernah lelah mengurusku. Allah. Kalau Anda tidur, maka harus tercermin dalam perasaan Anda. Kalau aku tidur, berarti ada yang tidak tidur, yang mengurusku ketika aku tertidur. Bayangkan ketika Anda tertidur, kalau semua urusan diserahkan pada Anda. Kata Tuhan, yang ambil remote jantungmu, isi baterai 2 minggu sekali ganti. Saat kita tertidur lupa ganti baterai, mati kita. Tapi toh jantung tetap berdetak ketika kita tidur, paru-paru tetap memompa ketika kita tidur, dan seluruh sirkulasi darah tetap mengalir 100% ketika kita tidur. Apa Anda tahu? Tarik itu pembuluh darah Anda. Dan Anda tahu pembuluh darah Anda itu kelilingnya bukan paralon, tapi membran yang sensitif pecah. Tarik itu. Kata orang biologi, kalau ditarik itu, maka satu orang dewasa dengan berat 60 kg, itu pembuluh darah yang paling tipis kalau disambung kayak benang layangan itu mampu mengelilingi bulan 1,5 kali. Satu orang ini. Dan tahukah Anda, untuk pipa sepanjang itu, setiap inci ini harus pas darahnya, fosfor, magnesium, air, tekanan. Karena kalau tidak pecah dia membrannya. Siapa yang mengatur setiap detik urusan pipa memipa di tubuh Anda itu? Lah urusan pipa di rumah Anda aja sebulan belum selesai. Pak, pasangkan nanti. Udah bocor Pak, nanti.
Tidak selesai tubuh kita. Maka setiap orang yang membaca ayat ini, bagi orang beriman percaya, hebat Allah, super, luar biasa Tuhan. Maka setiap orang yang merasa sakit harus tercermin sifat Allah selalu sehat. Dia yang menyehatkan ketika sakit. Ketika Anda mengantuk, harus tercermin sifat Tuhan. Ada yang tidak mengantuk, yang mengurus alam semesta tanpa lelah. Ketika aku mengantuk, dia mengurusku. Yang kedua, orang kalau baca ayat ini harus bertambah syukur. Untuk urusan makhluk 2 minggu, 1 bulan hidupnya, Tuhan begitu detail mengurusnya. Matanya, obat biusnya, pengencer darahnya. Dan perlu saya kasih tahu Anda jantungnya nyamuk berapa? Jantungnya 3, Pak. 3 jantungnya. Lebih banyak dari jantung Bapak Ibu sekalian. Silahkan cari di rumah tuh, ketemu 3 jantungnya. Satu-satunya hewan berjantung 3. Nyamuk. Nyamuk, Pak. Kenapa saya bisa ngomong ini? Saya baca kitab kuning, saya baca kitab putih, Pak. Nyambung jadinya kan? Ini susah dapatnya ini. Karena Masya Allah, harus syukur. Artinya untuk ngurus makhluk yang 2 minggu 1 bulan hidupnya Tuhan serius. Apalagi ngurusin kita. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Anda ini makhluk terbaik loh. Ahsani takucip, sebaik-baiknya kreasi Tuhan. Artinya apa? Jangan menghina diri Anda sendiri. Kenapa hidungku kayak gini aja nih? Allah. Jangan menghina. Anda melukis terus lewat depan Anda, lukisan nanti. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Yang buat lukisan marah. Maka jangan gampang menghina teman Anda karena fisik. Itu segitu-gitu Tuhan yang buat. Nanti Tuhan marah. Bisa repot. Bisa-bisa anak Anda mirip dengan dia, nanti repot. Sebaik-baik ciptaan. Ya Allah, hidungku ya Allah. Makasih ya Allah. Lihat lubang hidung itu. Anda aja masih galau sekarang. Mana yang menghisap oksigen, mana yang mengeluarkan karbon dioksida. Coba rasakan. Sudah yakin Anda mana yang keluar, mana yang masuk? Coba. Kan dari mata Anda aja Anda galau. Sudah 20 tahun bernapas masih galau kan? Kayaknya yang kanan saat menghisap, yang kiri mengeluarkan. Oke, tutup lubang kananmu. Masih bisa enggak? Masih bisa, Ustaz. Berarti kiri. Oh ya kiri, Ustaz. Tutup lubang kirimu. Masih bisa juga, Ustaz. Masih bisa. Jawabannya adalah dia bergantian setiap saat. Siapa yang menentukan ritmenya? Allah. Allah itu ganti. Itu masuk, itu keluar. Stop. Itu masuk keluar. Anda ini diurus Tuhan gitu. Makanya orang-orang yang tidak tahu terima kasih, yang diurus Tuhan tapi tidak mau beribadah. Keterlaluan. Coba lihat. Gaya termodinamika menghisap ke atas itu, dari bawah ke atas, itu udaranya lebih bersih daripada menghisap dari atas ke bawah. Mengendap. Makanya lubang hidung Anda dibuat ke bawah supaya partikel berat itu tidak terhisap. Coba. Kan ada partikel berat itu tidak terhisap kan? Jatuh secara gravitasi. Coba lubang hidung Anda ke atas. Semua debu-debu berat. Anda tidak pakai masker jalan. Semua debu berat masuk semua. Anda lebih cenderung sakit. Serius ini. Itu masalah fisika. Masalah penyakit, kalau Anda flu, kalau lubangnya di atas, kalau di bawah, santai aja Wah, dia turun sendiri. Yang penting Anda tidak malu, keluar sendiri. Hasil pembengkakan rongga hidung itu kan, flu itu. Tapi coba lubangnya ke atas, 1 minggu tergenang di situ Wah. Apalagi kalau hujan bertutup, hujan. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur?
Bahkan jarak antara mulut dengan hidung Anda itu tidak lebih dari 2 jari. Karena ini jarak optimum, bukan maksimal, bukan minimum, optimum. Bahwa apa yang Anda makan dipengaruhi oleh aroma. 31 sampai 42% dipengaruhi oleh aroma. Nggak boleh terjauh, nggak boleh terlalu dekat. Iya kan? Kalau Anda terlalu dekat hidung bahaya juga. Makan sate hitam semua kena arang sih. Coba kata Tuhan, cabut hidungmu, letakkan susu kamu. Biar aman, nggak pakai masker lagi, gue cabut taruh sini aja. Maka Anda akan kehilangan rasa, aroma. Nanti gigit-gigit, kenyal-kenyal apa ini? Sekalian sudah jepit, nggak kecium. Hidung, masalah hidung aja. Masalah alis coba, asam amino sama dengan rambut. Kalau warnanya hitam, hitam juga, pirang-pirang juga. Kan? Putih, ikut putih dia. Sama. Yang saya sedih ini, saya lihat anak-anak itu di daerah saya, aduh sedih saya. Kan daerah saya dekat laut. Kita cari tude hari-hari itu, Pak. Tude itu kerang. Kulitnya hitam. Karena kena panas. Dulu SMA, gimana deh? Anu Kak, apa rambutmu itu? Kamu cat pirang? Anu model Kak, kayak bintang film Hollywood. Wes. Tapi masalahnya deh, nggak cocok sama kulitmu. Kulitmu hitam, rambutmu pirang. Tuhan udah mendesain untuk orang kayak kita ini kulit sawo batang yang rambutnya kayak gini deh. Kecuali kulitmu putih, nggak apa-apa. Ini kulitmu hitam. Kalau pirangnya dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi ini pirang semua. Nggak ada hitamnya. Dalam hati saya, sedihnya hati saya. Aduh. Seperti jagung bakar malam tahun baru. Hitam pirang. Jagung bakar. Coba kan. Kata Tuhan, berhenti alis. Kalau tumbuh sampai di situ. Ini sini apa Pak? Dia stop. Siap Allah. Berhenti sampai di sini. Nggak protes dia, ya Allah, enak aja kan, gua sama-sama protein kayak rambut. Situ bisa tumbuh kok, aku nggak bisa. Aku nggak mau ikut Tuhan, aku tumbuh aja. Panjang ini. Ada yang dikepang, rebonding, ada yang dibiarkan anak muda ya. Kalau mau ucap salam tiup dulu, Assalamualaikum. Nggak lucu itu lah. Ini urusan sepele ya. Saking lemahnya manusia, maka manusia yang sombong pada Tuhan. Fir'aun itu lah, cuma bongkar kuburannya suruh hidup lagi. Yang pernah berkata dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang tinggi. Fir'aun itu lah. Kasih satu tantangan aja, kalau engkau Tuhan, cium ini, sikumu sendiri. Mana bisa Fir'aun? Urusan tubuh aja kita nggak bisa menjangkau. Urusan tubuh nggak bisa menjangkau. Kalau nggak percaya coba. Ada yang bisa di sini. Kalau malu-malu nanti di unit masing-masing. Nggak bisa Pak. Kita menjangkau tubuh kita sendirinya nggak sanggup. Nggak bisa. Nah sekarang, sudah mau maghrib nih. Jadi penutup ceramah ini ada 3 positif yang kita ambil dari nyamuk dan 3 negatif yang kita hindari. Yang pertama, ini yang positif dulu ya. Nyamuk ini dia senang upgrade dirinya gitu. Dia nggak lihat masa lalu. Anda tahu masa lalu nyamuk? Di comberan, di parit yang hitam, air berbau, air kotor. Tapi apakah nyamuk tetap mau hidup di situ? Tetap mau jalan di situ? Tetap mau makan di situ? Nggak sudi. Dia bergerak dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Dari comberan ke angkasa. Terbang. Dan apa dia mau minum air kotor? Dia minum air yang paling mahal di dunia ini. Darah. Nyamuk. Coba lihat sisinya itu lah. Dia berawal dari comberan. Sama dengan diri Anda. Saya cuma mau kasih tahu bagaimana orang mau menghargai Anda tidak menghargai diri sendiri. Masih ingat waktu zaman kuliah? Jadi ketua ya? Jangan jadi ketua, saya tidak bisa mimpin. Jadi sekretaris, tidak bisa ngetik saya. Belum ikut kursus. Bendahara, gatal tangan saya. Sering habis duit di tangan.
Perlengkapan, sering batuk saya, sakit dada saya ini. Dekorasi, nggak punya nilai seni saya. Konsumsi, pahit lidah saya. Ya kamu jadi apa? Nggak usah jadi apa-apa. Bagaimana Anda mau dihargai orang? Anda tidak menghargai diri sendiri. Saya dulu waktu SMA, mau jadi ketua OSIS, mau. Jadi saya. Pradana, mau. Ketua Rohis, mau. 3 jabatan dalam 1 tahun. Malamnya saya nangis. Kenapa saya terima? Terlalu banyak. Dari ranking 1 turun ke ranking 27. Terlalu banyak organisasi. Mama saya bilang, banyaknya organisasimu. Lebih banyak kertas administrasi daripada buku pelajaran. 1, nyamuk tuh. Yang kedua, yang harus dicontoh dari nyamuk, nyamuk adalah pembelajar cepat. Sungguh-sungguh. Anda tahu, dari kecil ya, melihat dunia, sampai dia bisa melakukan semua fungsi nyamuk, berapa waktu diperlukan? Berapa waktu? Berapa waktu itu kan? Hanya 3,5 hari. Dia sekolah 3,5 hari saja. Kita Pak, SD 6 tahun, SMP 6 tahun, 3 tahun, SMA 3 tahun, SD sudah dapat bahasa Inggris, SMP dapat bahasa Inggris, gitu? SMA dapat bahasa Inggris. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? 12 tahun. Sekarang bisa bahasa Inggris. Kalah sama nyamuk. Dia nggak perlu kursus aerodinamika, tidak perlu. Sehebat apapun kungfu Anda, tidak perlu. Dia pembelajar cepat. Dia pembelajar cepat. Ketika dia terlempar kena pukulan Anda, aduh, dia tahu, aku harus belajar dari kejadian menyakitkan ini. Rupanya organ di tubuhnya yang paling vital untuk mengetahui dia tidur atau tidak adalah telinganya. Maka sebelum aku melakukan penghisapan darah, aku harus bernyanyi dengan kencang di telinganya. Kalau dia goyang-goyang kepalanya, berarti dia belum tidur sungguh-sungguh. Aku menahan diriku. Tapi ketika aku bernyanyi, dia nggak bangkit lagi. Inilah saatnya. Tancap. Belajar dari nyamuk nih. 3, 2 ya. Terakhir, nyamuk itu hewan yang sungguh-sungguh. Cari makan sungguh-sungguh. Program penghisapan darah sungguh-sungguh. Jangan katakan tidak sungguh-sungguh. Karena ketika dia cari makan, taruhannya bukan capek, bukan dimarahi bos, tapi taruhannya nyawam. Nyawa, Wang, nyawa. Apa ada di sini kerja taruhannya nyawa? Tiap hari mati orang. Mana ada? Paling-paling capek. Atau agak pening dikit target naik. Tapi nyamuk nyawa. Ribuan jasad nyamuk mati karena kesungguh-sungguhannya. Sumpah, sungguh-sungguh dia. Mana ada sih? Aku dapat darah kah? Ada dapat darah terserah aja aku. Mana ada? Sungguh-sungguh, Wal. Ya kan? Dia lihat temannya jatuh aja. Nggak takut dia. Temanku mati. Tidak takut. Justru itu mengobarkan semangat. Satu temannya udah sampai target. Kenapa? Udah sampai targetku. Justru aku harus sampai. Ini sudah yang nggak sampai target mempengaruhi yang masih usah. Sudahlah. Kada usah aja. Oh iya aja. Sama jual gaji kita. Aja.
Kayaknya harus saya buat artikel di sini, tempel sini di dinding. Hubungan manajemen dengan nyamuk. 3 ya. Terakhir, 3 yang negatif harus dihindari nyamuk. Yang pertama, nyamuk itu suka tempat gelap, nggak suka transparan, nggak mau dilihat orang. Kata ulama, apa itu perbuatan dosa yang kalau orang lihat kamu udah seneng? Itu cara indikator dosa itu. Yang anak muda, hati-hati. Jangan senang-senang di tempat gelap, bahaya. Anu Ustaz, cuma lihat-lihat bulan aja. Hei, lihat bulan. Pulang-pulang udah datang bulan nanti. Hati-hati. Malam tahun baru. Ustaz, anakku mau bakar jagung Ustaz. Sama siapa? Kayaknya pacarnya. Suruh turun. Bakar jagung di rumah. Kalau enggak puas, bakar rumah sekalian. Daripada kita sekeluarga dibakar di neraka. 1. Jangan ikuti nyamuk negatifnya, senang tempat gelap, nggak transparan. Yang kedua, yang harus dihindari dari sifat nyamuk, tukang hisap darah, tukang buat teman menderita. Dalam bahasa sosial, sedang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Biar aja, biar mampus. Hati-hati Wal. Berarti Anda ini belajar ilmu nyamuk sekali. Isep darah orang aja. Ya kan? Hati-hati. Ini serius ini. Nyamuk. Yang terakhir, yang ketiga, nyamuk ini hewan yang paling egois. Nggak bisa kerja tim dia. Coba lihat lebah. Lebah itu kan? Ketek telinganya. Satu kampung datang sini. Lebah itu dah. Oh, lebah kebesaran Ustaz, lebih besar lebah daripada nyamuk. Oke, semut lebih kecil. Semut itu nah, datangin hamparan tatak 1 ekor aja. 1 aja. Ada usah aku bunuh, sedekah aja kok. Jangan bilang begitu Wal. Dia pulang kampung dia, berteriak di kampung, Wal, hamparan tatak gak tahu. Hamparan tatak Wal, itu muncul. Aku dilihat ya, jangan dibunuh aku. Datang satu kampung dia sikat. Tidak apa-apa, lihat lebah dan nyamuk ini yang lebih besar dan lebih kecil daripada lebah dan semut ini yang lebih besar dan lebih kecil dari nyamuknya, setiawan, kerja timnya kuat. Tapi kalau nyamuk, napsi-napsi. Oh iya, ada aku nih. Ada beli di sini, aku di sini. Sana aja. Mana ada Pak? Dia temannya dipukul santai aja dia. Memang udah waktunya Ikel. Kalau saya bisa ketawa lepas sore ini ya. Nah, ini bicara nyamuk ya. Bicara nyamuk ini. Saya enggak bicara apa-apa, nyamuk saya. Saya cuma mau bilang egois itu manusiawi. Manusia yang tidak egois perlu diperiksa kemanusiaannya. Jangan-jangan dia mau manusia. Tetapi agama ini membuat kita tidak hanya peduli pada diri kita, tapi pada orang lain. Coba lihat orang beriman, wa mimma razaqnahum yunfikun, gitu? Dan orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu kan menghilangkan egois, ngasih orang. Egois itu biasa. Coba Anda lihat foto Anda kalau kegiatan 30 lembar. Wajah siapa yang Anda cari? Pasti wajah Anda sendiri kan? Mana mukaku? Kan kelihatan. Wah, 30 lembar ini foto, kadang ada kelihatan wajahku. Wah, Ikam lupa kah? Lupa apa? Ikam kan tukang fotonya. Astagfirullah. Bujur ya, aku sekali dokumentasi. Habis gitu mau marahi orang lagi. Lihat apa pesan Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu baru betul-betul beriman jika dia mencintai saudara muslim sama seperti mencintai dirinya. Inilah puncak hubungan sosial yang paling tinggi nilainya, paling tinggi kualitasnya. Kalau orang lain senang, dia ikut senang.
Kalau orang yang susah, dia ikut susah, dia mau bantu orang lain. Inilah puncak hubungan sosial seorang muslim pada muslim yang lain. Demikianlah Bapak Saudara sekalian, ini karena udah maghrib. Mohon maaf, hari ini tentang nyamuk aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.